Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan talk show dan masih dengan tema kita hari ini mengenai keterbukaan informasi publik, mendorong partisipasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik. Dan ini saatnya bagi Anda untuk bisa langsung menyampaikan apa saja yang Anda pikirkan di nomor line telepon 0823 6160 9090. Dan masih dengan Pak Hamdan dan Pak Arman pastinya. Dengan tadi di segmen awal kita sudah membahas bagaimana kemudian badan publik itu dikategorikan sebagai badan publik dan juga ada tahapan penilaiannya Pak ya dalam badan publik tersebut. Jadi ini harus dinilai juga. Ini seperti apa Pak tahapan-tahapan untuk menilai badan publik tersebut? Baik, dalam konteks evaluasi badan publik ini di Aceh oleh Komisi Informasi Aceh ini sudah masuk tahun ke-6 untuk mengevaluasi implementasi berjalannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Aceh yang dilaksanakan oleh oleh semua badan publik, baik itu badan publik pemerintah atau non pemerintah. Nah di sini tujuan kita adalah untuk melihat sejauh mana kepatuhan badan publik ini dalam menjalankan ketentuan keterbukaan itu sendiri dengan melihat beberapa variabel dalam layanan informasi publik mereka. Yang pertama yang dilihat adalah kewajiban dalam mengumumkan informasi melalui website sebagaimana kita sampaikan sebelumnya. Kemudian variabel kedua adalah ketersediaan dalam konteks pasal 11 yaitu ketersediaan informasi setiap saat. Kemudian ketiga adalah variabel melayani artinya ketika badan publik tersebut punya nggak desk layanan, ada meja yang bisa dituju oleh masyarakat untuk memohon informasi atau mendapatkan informasi lebih lanjut atau tidak. Kemudian punya perangkat-perangkat yang dipersyaratkan tidak ya. Kemudian punya SDM, punya PPID dan sebagainya. Kemudian sampai dengan laporan-laporannya. Jadi konteks ini yang kita nilai pada badan publik. Nah, untuk tahun 2019 ini kita mengevaluasi atau mengkaji sekitar 159 badan publik. 159 badan publik yang kita nilai, kita evaluasi sejauh mana mereka kepatuhan terhadap menjalankan keterbukaan informasi publik ini, yaitu terdiri dari SKPA, Satuan Kerja Perangkat Aceh. Ya, pemerintah Aceh itu ada 47 SKPA, kemudian ada 23 kabupaten kota di Aceh. Baik. Nah, kemudian juga ada lembaga badan publik vertikal, itu ada sekitar 24, kemudian ada organisasi non-pemerintah, ada 16 LSM atau ormasnya, kemudian ada 20 partai politik, berikut juga BUMN ada 15, dan terakhir adalah perguruan tinggi negeri ada 14, jadi ada 159. Ini yang target kita tahun ini kita bisa menyelesaikan, yang insya Allah besok tanggal 3 ini akan diumumkan hasil dari evaluasi penilaiannya. Nah, kemudian tahapan-tahapan yang sudah kita laksanakan ini prosesnya sudah lumayan sudah beberapa bulan yang lalu, dari bulan Juli kita sudah mulai berproses. Dari bulan Juli kita rapat awal membentuk tim evaluasi, kemudian oleh ketua komisi ini meng-SK-kan, ya kan? Kemudian mereview instrumen yang kita gunakan, metodologi, tools, alat, kuesioner dan sebagainya. Nah, kemudian seluruh badan publik ini yang kita masuk 159 ini kita undang, kemudian kita sosialisasi dulu. Dan kita try out mereka untuk bagaimana mengisi, ada kuesioner semacam self kajian mandiri, SAQ, self kuesioner, kuesioner, ya, mereka harus isi bagaimana dan sebagainya. Kemudian mereka mengembalikan kajian mandiri yang sudah mereka kembalikan ke tim evaluasi. Kemudian berikut kita nilai. Kemudian tahapan kedua selanjutnya adalah tim evaluasi ini mengkaji website mereka satu persatu, kemudian kita nilai. Kemudian
kita sandingkan antara SAQ yang dikirim ulang dengan kajian oleh tim ini. Kemudian berdasarkan proporsi percentage yang ada, 25 untuk SAQ, kemudian 25% untuk kajian website, kemudian kita gabung, kita kali 60. Nah, kita buat pemeringkatan awal, kemudian menselek daftar publik yang masuk scoring yang teratas, tertinggi, kemudian kita tetapkan untuk menjadi badan publik nominasi yang untuk kita visitasi. Baik. Kalau kita sebut merek Pak, yang paling tinggi apa nih Pak? Masih rahasia. Kalau udah Pak, kalau yang sudah tahun-tahun lalu, ya. badan publik apa yang paling memenuhi kategori paling oke nih Pak? Nah, kalau di tingkat SKPA dulu ada, aduh juga nggak enak ya kita sebutkan ini. Jadi biar jadi motivasi juga Pak. Kategorinya saja Pak. Kategori. Informatif atau menuju. Kalau ada tahapan ini ya Pak, ada indikatornya. Ada indikator. Kalau tahun-tahun kemarin-kemarinnya ini biasa kalau kalau tidak di Subkominsa atau Dinas Kesehatan, kalau di tingkat SKPA, kemudian kategori saya sebutkan aja. Iya Pak, masyarakat kalau kabupaten informasi, kota ini biasanya selalu Kota Banda Aceh nangkring di posisi atas. Baik, Kota Banda Aceh Pak. Kalau nggak tahu tahun ini ya, ini masih kita confidence. Besok mungkin masyarakat bisa mengakses. Di mana Pak? Besok ya Pak harinya? Besok harinya untuk pengumuman. Insya Allah ini akan diserahkan langsung oleh PLT Gubernur Aceh di gedung serbaguna kantor gubernur. Di luar itu masyarakat bisa mengakses di mana Pak? Mungkin sesudah acara penyerahan itu bisa dilihat juga langsung di website, Komisi Informasi Aceh. Nah itu tadi tahap sampai perangkingan ataupun pemeringkatan awal kita sebut. Kemudian nanti masuk visitasi. Tadi baru kita lihat adalah websitenya, menilai websitenya. Kemudian tahap kedua kita mengunjungi badan publiknya langsung ke lapangan. Untuk melihat apa? Melihat adalah tadi variabel menyediakan. Ada enggak dia informasi-informasi yang dipersyaratkan tersedia di sana secara sesuai dengan itu deh Pak ya? Sesuai dengan amanat apa yang dituliskan. Nah nanti di scoring nanti ditambah pemeringkatan awal dan terakhir yang dikali 60 tadi untuk pemeringkatan awal, terakhir tambah 40 hasil visitasi, jadilah besok diumumkan siapa yang terbaik di situ. Tanggal 3 Desember ya Pak? Besok Pak ya, besok itu masyarakat akan tahu setelah itu di website. Mungkin kalau bisa saya tambahkan tadi, di dalam peraturan Komisi Informasi juga nanti ada semacam kualifikasi. Kalau sebuah badan publik itu dia skornya itu berada di range mana, karena di sana ada jenjang kualifikasi yang diatur di peraturan Komisi Informasi terkait dengan monitoring evaluasi. Yang pertama itu jenjang informatif, itu nyaris skornya itu mungkin 100. Tingkat kepatuhannya hampir sempurna, 97 sampai 100 itu masuk range kategori informatif. Nah, kemudian kategori menuju informatif, ini skornya apabila badan hasil yang kita evaluasi itu mencapai skor 80 sampai dengan 96. Kemudian ketiga cukup informatif, ini skornya adalah 60 sampai 79. Kemudian di bawahnya ada kurang informatif 40 sampai 59 dan terakhir tidak informatif itu di bawah 39. Nah, jadi labelannya berdasarkan dari kualifikasi dan yang kita temukan berdasarkan hasil evaluasi semuanya. 159 seluruh Aceh ya Pak? Seluruh Aceh. Cuman kemarin kita tim evaluasi menetapkan bahwa ketika ada keharusan bahwa sesudah mengikuti sosialisasi dan tryout yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Aceh, mereka berkewajiban menyerahkan atau mengirimkan SAQ-nya ke tim evaluasi. Ketika badan publik ini tidak mengembalikan, nah untuk website kita semua mengkaji seluruh 159. Tetapi bagi yang tidak mengembalikan, ini ada diskualifikasi di tingkat ini. Dan artinya visitasinya nggak kita lanjutkan lagi karena tingkat kepatuhan untuk mengikuti proses ini sudah terhenti di situ. Kita suka nilai nih Pak, yang paling tidak informatif apa nih Pak? Kalau boleh sebut badan publiknya Pak. Nah kalau itu masih rahasia. Masih konfidensial, jadi nggak ada gregetnya besok. Kecuali ya Pak. Ada pengecualiannya. Ada pengecualian. Pak Arman, tambahan Pak. Nah kalau sebenarnya kan ini juga menjadi ajang bagi pemerintah atau badan publik untuk
menampilkan komitmennya untuk menjalankan undang-undang ini. Nah, ketika kita terbuka, artinya kita juga berani melakukan satu akuntabilitas terhadap publik, ya. Nah, bicara informasi kan bukan hanya bicara soal kewajiban, tetapi ini adalah membangun kepercayaan publik kepada badan publik tersebut. Nah, semakin besar keterbukaan informasi, harapan kita kepercayaan publik terhadap suatu badan publik itu semakin meningkat. Nah, ini yang harapan kita yang terus kita sampaikan kepada semua stakeholder agar undang-undang ini dimanfaatkan agar menjaga Aceh ini tetap damai. Nah, perdamaian itu akan muncul kalau kita saling percaya. Percaya itu baru terjadi kalau kita terbuka. Nah, ini sebenarnya kunci-kunci yang harus kita terus dorong, bukan hanya pemerintah maupun juga masyarakat. Artinya semakin hari semenjak undang-undang ini dilaksanakan, kualitas keterbukaan informasi itu harus menjadi nafas pembangunan di Aceh, sehingga semua orang merasakan bahwa Aceh ini milik kita semua. Karena kita merasa memiliki informasi, kita tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat juga bisa memohon informasi apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Sudah seterbuka itu kita, Pak? Nah, ini kan kita menuju ke arah ke sana. Memang seperti yang saya sampaikan di awal, beberapa tantangan masih kita hadapi, terutama bicara soal gap kapasitas antara provinsi dan kabupaten kota. Kalau kita menilai seberapa mampu PPID utama di provinsi dengan kabupaten kota, ini masih jauh sekali kalau saya melihat ya, Pak, ya? ketimpangannya. Nah, harapannya bagaimana kemampuan yang ada di provinsi ini mampu mendongkrak kemampuan di kabupaten kota. Jadi sehingga ini bisa sama dan setara. Tujuannya adalah bagaimana memastikan informasi publik itu tersedia melalui website salah satunya, atau melalui media-media. Sekarang kan platform media sosial semakin banyak dan tumbuh, itu juga bisa digunakan selain website untuk menyampaikan informasi-informasi terbuka kepada masyarakat. Ada tidak Pak langkah KIA sendiri untuk bisa mendorong, misalkan provinsi tadi sudah selesai di masalah misalkan website atau apa informasi lainnya, tapi untuk KIA sendiri misalkan di kabupaten kota yang apalagi jaraknya jauh, itu ada didorong nggak Pak dari KIA sendiri? Nah, di tingkat KIA sendiri sebenarnya kita juga selain melakukan sidang adjudikasi untuk penyelesaian sengketa informasi, kita juga melakukan pembinaan-pembinaan. Jadi upaya untuk sosialisasi undang-undang ini kepada seluruh stakeholder itu terus kita lakukan, bahkan sampai kepada kabupaten kota. Nah, di tingkat komisioner sendiri kita punya satu kebijakan untuk bagaimana melakukan asistensi terhadap kabupaten kota. Nah, misalnya komisioner ini bertanggung jawab untuk beberapa kabupaten, sehingga ini juga bisa membantu kita untuk memetakan mana kemudian kabupaten-kabupaten yang harusnya kita dongkrak kapasitasnya, kemudian komitmennya dan komitmen, baik itu komitmen dari sisi anggaran maupun komitmen dari sisi penempatan aparatur. Baik. Karena sering sekali setelah kita latih PPID utamanya kemudian diganti lagi. Jadi itu wajah kerjanya, Pak. Bagian dari komitmen juga yang harusnya kita pertimbangkan ke depan. Berarti itu kendala-kendala yang dihadapi ya, Pak. Ya. Oke, baik. Wah, Hamdan silakan Pak, ada tambahannya. Oke, baik, melanjutkan menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Arman. Memang ini real fakta memang kita hadapi. Bahwa kesenjangan gaps bagaimana disampaikan itu terus ada, tetapi kita sejauh ini Komisi Informasi Aceh juga terus mendorong awareness, kesadaran badan publik baik di tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota dengan berbagai kesempatan yang ada, walaupun terkadang Komisi Informasi Aceh itu terbatas ketersediaan anggarannya, terkadang kita juga diminta untuk mengisi atau mengedukasi badan publik dimanapun, itu terus kita mendorong sehingga badan publik untuk terus meningkatkan layanan informasinya ke masyarakat. Karena pada prinsipnya sebetulnya tidak dilihat dari jumlah kasus sengketa yang untuk melihat berjalan tidaknya undang-undang ini, tapi sejauh mana kepatuhan, proaktif, komitmen untuk menjalankan ini. Sebetulnya kalau memang badan publik ini sudah proaktif, dia menyediakan informasi walaupun tidak dimohon oleh masyarakat dan sesuai ketentuan itu sudah ada semua, masyarakat bisa mengakses informasi di sana. Kemudian kalaulah informasi tidak ada di sana, kemudian tidak dimohonkan dan itu masuk terbuka,
terbuka, badan publik itu merespon, kemudian menyediakan, ya kan, menyerahkan informasi. Saya pikir sengketa informasi ini tidak akan banyak yang muncul, ya kan, tidak banyak yang harus diselesaikan oleh Komisi Informasi. Jadi sebetulnya kesuksesan perjalanan undang-undang ini sangat ditentukan oleh komitmen badan publik itu sendiri. Nah, kemudian kita di samping sosialisasi, edukasi, juga ada advokasi untuk para pengambil kebijakan, ya kan, kepada pemerintah untuk terus proaktif untuk melayani masyarakat dalam konteks keterbukaan informasi ini. Misalnya ketersediaan anggaran, penyediaan sarana prasarana di internal badan publiknya, kemudian juga komitmen mereka sebagaimana disampaikan tadi. Ini 2 bulan habis dapat bimbingan teknis dari provinsi atau dari Diskominsa, dari Komisi Informasi, besoknya sudah dimutasikan ke tempat lain. Nah, sayangnya budaya ini sebetulnya sih itu hal yang lumrah. Cuma ketika tidak ada handover, serah terima jabatan, apa yang sudah ada sebelumnya ini membuat gamang penerima jabatan baru ini. Dan ini turun, ya, ini yang terkadang yang terjadi, sehingga begitu ada yang memohon informasi dia tidak siap untuk melayani karena nggak tahu bagaimana mekanisme, ya. Dan lari ke KIA. Lari ke KIA baru kita untuk penyelesaian sengketa. Berarti terkadang masalahnya justru yang berulang. Justru itu yang berulang sebagaimana disampaikan. Kadang udah banyak putusan-putusan yang itu saja terkait anggaran, bagaimana tentang izin mendirikan hak guna usaha, ya kan, sertifikat tanah dan sebagainya. Tetapi badan publik tersebut masih juga berpikiran bahwa ini adalah informasi yang dikecualikan dan sebagainya. Padahal putusan sebelumnya sudah ada, jurisprudensi sebelumnya sudah ada, putusan malah dari supremasi hukum di Indonesia, putusan dari Mahkamah Agung juga. Tapi ini masih mereka pandang, mereka menganggap sebagai informasi dikocokkan. Nah, itu kita menangkap bahwa ini ada sesuatu brand capacity atau knowledge badan publik ini harus diperbaiki sehingga dia bisa menjalankan ini sesuai dengan koridor undang-undang yang sudah diatur sebetulnya. Baik, Pak Arman, ini berapa sengketa Pak yang sudah diselesaikan untuk totalinya sampai tahun? Permohonan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi sejak 2013 itu ada 348 sengketa. 348. Dan sebagian besar itu bisa diselesaikan, dan kalau kita lihat trennya sekarang itu sudah mulai banyak mampu diselesaikan secara mediasi. Jadi tidak lagi masuk pada sidang adjudikasi. Baik. Nah, jadi dalam penyelesaian sengketa informasi tersebut untuk tahap awal itu tetap dilakukan mediasi. Baik. Nah, kalau mediasi selesai artinya persoalannya akan selesai. Nah, kalau memang para pihak pemohon dan termohon tidak masih melakukan keberatan, maka kemudian baru diselesaikan secara sidang adjudikasi. Kalau sebagian kecilnya stuck di mana biasanya, Pak? Biasanya pemohon itu atau termohon tidak sepakat dengan tidak bersedia untuk dilakukan mediasi, atau informasi yang dimohonkan kemudian tidak terpenuhi, atau sebagian besar itu tidak dikabulkan oleh termohon, seperti itu. Boleh contohnya, Pak? Nah, contohnya mungkin ada beberapa sengketa informasi yang lanjut karena informasi yang diberikan itu tidak menurut pemohon itu belum disampaikan. Oke. Nah, sehingga dia melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu sidang adjudikasi, dan mediasinya gagal berarti. Berarti ya, memang prosesnya dari mulai masuk ke KIA lalu mediasi. Kalau misalnya mediasinya disetujui maka selesai sengketanya. Kalau memang penyelesaian sengketanya, kalau kemudian para pihak tidak masih keberatan, maka masuk ke dalam tahap sidang adjudikasi. Berarti bukan dari ini ya Pak, bukan dari kasus saja yang dinilai ya Pak ya. Bagaimana kemudian kalau daerah lain seperti apa Pak? Kalau kita bisa bandingkan apa kemudian partisipasi dari masyarakat yang cukup aktif, atau kemudian badan publiknya sendiri cukup proaktif menyampaikannya, itu seperti apa Pak kategori? Kalau melihat konteks dari penyelesaian sengketa informasi itu ada 2 hal. Pertama, kita tidak perlu juga bangga dengan banyaknya kasus atau sengketa yang masuk ke Komisi Informasi. Ini menunjukkan bahwa kita belum mampu meningkatkan kualitas badan publik untuk menyediakan informasi.
Nah, yang kedua, ini semakin besar jumlah sengketa informasi, ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang sadar. Iya. Ada masyarakat yang sadar sehingga dia merasa butuh informasi kepada badan publik, kemudian dia melakukan permohonan informasi. Nah, ini dua hal yang menurut kita juga harus terus ditingkatkan kualitasnya. Badan publiknya harus mampu menyediakan informasi yang berkualitas, kemudian masyarakatnya harus diasah daya kritisnya sehingga mampu melakukan pengawalan atau kontrol terhadap pembangunan melalui permohonan informasi publik. Kalau kita autokritik Pak, ke Aceh sendiri ini gimana dengan daerah lainnya Pak? Kita cukup terbuka kah? Kalau kita lihat dari Aceh, kemarin anugerah keterbukaan informasi publik secara nasional kita mendapatkan menuju informatif. Artinya di level kedua ya, dari yang disampaikan Pak Hamdan tadi. Kita masih dianggap dalam memiliki komitmen yang baik. Nah, tapi persoalannya kita besok itu melakukan penilaian terhadap kabupaten kota. Baik, nanti nah, ada kabupaten kota mampu juga mengimbangi kualitas di provinsi ini yang belum. Nanti kita lanjutkan ya Pak ya. Dan kita masih juga mengundang Anda pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami tapi setelah jeda yang satu ini.